Allah berfirman, tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Baharudin Lopa merupakan tokoh Indonesia yang dikenal dengan integritas dan kejujurannya sebagai abdi negara. Nilai akuntabilitas apa sajakah yang bisa kita ambil dari beliau, dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Raisa Agung Pratama, CPNS Kementerian Perhubungan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu tokoh di Indonesia yang terkenal akan akuntabilitasnya dalam menjalani tugasnya sebagai abdi negara. Bapak Baharudin Lopa lahir pada tanggal 27 Agustus 1935 di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia serta pernah menjadi seorang jaksa agung dari 6 Juni 2001 hingga 3 Juli 2001. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai seseorang yang tegas dalam menegakkan hukum dan anti korupsi. Beliau juga dikenal dengan orang yang tidak mau menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadinya. Sikap beliau ketika menjalankan tugasnya menunjukkan integritas, kejujuran, dan moral yang baik sebagai seorang abdi negara. Apa yang bisa kita teladani dari perilaku akuntabilitas seorang Baharudin Lopa? Ada beberapa konteks akuntabilitas yang bisa kita teladani dari beliau, yaitu menghindari perilaku korup dan menolak penyuapan atau gratifikasi. Terlihat dari konsistensi beliau dalam menolak pemberian parsial kepada beliau. Selanjutnya, perilaku menghindari penggunaan sumber daya milik negara untuk kepentingan pribadi. Pernah suatu hari beliau memilih untuk naik kendaraan umum dibandingkan menggunakan mobil dinas untuk menjadi saksi pernikahan ketika di Makassar. Beliau pun memilih untuk membeli mobil kepada sahabatnya saat itu, Yusuf Kala, agar tidak menggunakan kendaraan dinas saat melakukan kegiatan sehari-hari. Konteks akuntabilitas tersebut bisa kita terapkan di Kementerian Perhubungan. Nilai-nilai teladan tersebut bisa diaplikasikan sesuai dengan tugas pokok fungsi kita sebagai ASN Kementerian Perhubungan. Contohnya di Direktorat Angkutan Udara, bisa dengan selalu berpegang teguh pada aturan dan regulasi dalam mengatur angkutan udara di Indonesia, serta menolak penyuapan atau gratifikasi sehingga bisa menjadikan Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang bebas korupsi. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.